semuanya, selamat datang di vlog saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Lengkong dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari kita selama pandemi ini, yaitu masker. Nah, siapa sih yang nggak tahu yang namanya masker, apalagi di zaman sekarang? Nah, sebetulnya apa sih fungsi masker? Masker sendiri memiliki fungsi untuk melindungi diri kita dari berbagai macam virus dan polusi saat kita sedang beraktivitas di luar rumah. Sebetulnya di dalam ruangan atau dalam rumah juga kita bisa menggunakan masker jika bisa terjadi mobilitas antar sesama karena bisa menyebabkan virus tersebar di mana-mana di dalam ruangan itu. Nah, lanjut. Di zaman sekarang, masker adalah salah satu kewajiban untuk digunakan supaya bisa aman dari virus yang sedang melanda satu dunia ini, termasuk Indonesia, yaitu COVID-19. Selain masker hanya bisa untuk menjaga kita dari virus, ternyata masker juga memiliki fungsi lain nih, yaitu menjadi fashion untuk kalangan masyarakat di seluruh dunia. Tren masker ini sudah mulai ada sejak pertengahan tahun 2020, di mana penjualan masker yang memiliki motif-motif unik ini sangat meningkat dengan perilaku belanja manusia di seluruh dunia lebih dari 9 juta orang per bulannya selama periode April hingga Juni 2020. Fenomena tren masker ini bukan hanya datang dari luar negeri saja, melainkan banyak desainer lokal yang ikut berlomba-lomba untuk membuat masker yang memiliki motif yang unik dan bagus ini. Harga dari masker ini juga beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000-an. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berlomba-lomba untuk membeli masker yang memiliki harga jutaan. Karena memiliki struktur yang bagus dan juga memiliki motif-motif yang lebih wow dari masker fashion yang lainnya, dan mungkin ada emasnya di situ ya, dan barang-barang berharga lainnya hingga bisa menjadi sampai puluhan juta. Nah, kenapa sih sebetulnya fenomena ini terjadi menurut saya? Menurut opini saya sendiri, orang-orang ingin membuat hal yang berbeda dari sebelumnya. Yang dulunya masker hanya berwarna hijau, biru, ataupun hitam, sekarang masker dimodif sekreatif mungkin untuk menjadi fashion terbaru di new normal ini. Contoh-contoh masker yang memiliki motif unik dan bagus ini adalah sebagai berikut. Nah, ternyata desainer yang datang dari Indonesia juga ikut serta dalam pembuatan masker fashion ini loh. Contohnya adalah Ferry Sunarto. Ia adalah seorang desainer muda yang membuat masker yang bertemakan dan melambangkan Indonesia, yaitu masker dengan motif merah putih dengan gambar burung Garuda di dalamnya. Lalu ada juga desainer yang bernama Bian yang membuat masker yang terinspirasi dari koleksi Sumba dengan tenunan aneka warna dan corak yang bermacam-macam. Sehingga membuat tampilan dari masker ini terlihat sangat elegan untuk dilihat maupun digunakan. Namun, kita jangan melihat suatu hal dari satu sisi saja. Contohnya masker ini, kita harus melihatnya dari sisi yang positif maupun yang negatif. Karena belum tentu masker berfashion ini memiliki desain yang bagus dan menarik, belum tentu memiliki kualitas yang bagus seperti masker pada umumnya. Banyak di antara orang-orang yang membeli masker dengan desain-desain yang menarik ini tanpa mengetahui apa saja bahan-bahan yang terbuat dari masker tersebut. Contohnya dari desainer yang baru saja saya sebut, yaitu Ferry Sunarto. Ia membuat masker yang sangat menarik untuk digunakan dan bisa melambangkan negara kita, dan itu sangatlah prestasi yang sangat baik. Namun sayangnya masker tersebut adalah masker yang terbuat dari kain. Sedangkan masker yang sekarang diakui di Indonesia sendiri adalah masker medis. Banyak orang yang menggunakan masker berbusana ini untuk sesuatu yang bermanfaat loh, seperti fashion show, di mana mereka menampilkan bagaimana cara bermodel walaupun dengan masker karena sedang menghadapi era new normal seperti ini atau era pandemi. Nah,
lanjut ke yang tadi. Mengapa sih masker kain itu tidak dianjurkan oleh pemerintah? Karena sudah dibuktikan bahwa masker kain adalah masker non medis di mana virus bisa lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan masker medis memiliki struktur yang lebih baik untuk menahan virus masuk ke dalam tubuh kita. Contoh masker medis itu seperti yang tadi saya sebutkan yang berwarna hijau, biru, maupun hitam. Tapi ternyata baru-baru ini desainer-desainer yang membuat masker ini membuat sebuah solusi di mana mereka memodifikasi masker fashion ini yang dulunya kain berlapis 1 menjadi kain berlapis 2-3 sehingga bisa digunakan dan aman untuk menjaga virus yang ada sedang melanda dunia ini. Jadi kita sebagai masyarakat yang harus pintar dalam melihat masker mana yang bagus untuk kita beli dan yang tidak perlu dibeli, khususnya adalah masker yang bermodif seperti ini. Sebab jika kita hanya melihat mungkin dari harganya yang murah dan desainnya yang menarik, sedangkan kualitasnya sendiri tidak memenuhi standar masker yang seharusnya, maka akibatnya akan berdampak kepada kesehatan diri kita sendiri dan kita harus lebih mementingkan kesehatan dibanding fashion. Jadi sebetulnya apakah masker ini aman digunakan atau tidak sih? Menurut saya, kita sebagai manusia telah Tuhan berikan akal budi untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Masker berbusana ini memiliki desain yang sangat bagus untuk digunakan, namun kita harus lihat juga apakah masker ini memiliki struktur ketebalan yang tebal atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan seperti yang tadi saya bilang, kita harus lebih mementingkan kesehatan terlebih dahulu dibandingkan fashion kita. Dari tren ini kita bisa melihat bahwa kita harus menggunakan pikiran dan juga mengikuti perintah yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah itu kan wakil Allah di dunia ini, sehingga kita harus mengikuti peraturannya di mana kita harus menggunakan masker medis. Seperti seorang Musa di dalam Alkitab yang diberikan 10 perintah Allah untuk diikuti dan dilakukan selama masih di dunia ini. Nah, seperti itulah kita yang harus mendengarkan perintah dari pemerintah di mana masker itu berlapis 2-3. Jadi kita harus melihat dulu mana masker yang, misalnya kita mau membeli masker yang berfashion, maka harus lihat dulu strukturnya apakah ini tebal atau tidak. Jika tidak tebal, lebih baik jangan dibeli, melainkan kita harus membeli yang bisa menahan virus dan baik untuk kesehatan kita. Tuhan telah menciptakan kita dengan pikiran dan tubuh yang baik, maka kita harus menyinkronkan kedua hal tersebut agar bisa menggunakannya secara maksimal. Seperti masker ini, kita juga harus berpikir apakah masker fashion ini akan bagus bagi kesehatan dan tubuh kita atau akan membuat virus akan lebih gampang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, jangan pernah untuk melakukan hal yang belum kita pikirkan secara matang-matang terlebih dahulu, karena bisa menyebabkan dampak bagi tubuh kita seperti penggunaan masker selama pandemi ini. Solusi dari saya sendiri itu, kita bisa, jika memang hanya ada masker fashion yang berlapis 1, kita bisa menggunakan double masker, yaitu masker medis yang hijau, biru ataupun yang lain-lain. Pokoknya yang sudah diakui, lalu kita double dengan masker fashion itu, sehingga kita bisa menjalani protokol dengan baik dan mungkin jika kita ingin jalan-jalan atau kemana bisa terlihat lebih elegan. Atau juga bisa juga menggunakan tisu. Sekarang kita semua sudah tahu kan apa yang harus dilakukan dengan masker fashion seperti ini. Nah, sekarang sudah saatnya untuk kita berpisah. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan video singkat saya ini. Semoga dari video ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang ingin membeli masker fashion yang baru maupun masker biasa dan bisa menggunakan pikirannya secara matang-matang sebelum membelinya. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.